saat ini di Provinsi Papua Barat Daya pasca penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, banyak sekali hal-hal yang telah kami dari PPI amati. PPI ini adalah lembaga pegiat pemilu atau Perhimpunan Pemilu Indonesia. Jadi kami melihat ada beberapa laporan menyangkut dengan pelanggaran yang terjadi yang dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu. Ya. Kami lihat dalam hal peserta pemilu yang melakukan pelanggaran di sini adalah yang kami sekarang lagi awasi dan kawal ini adalah pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur nomor urut 1 yaitu saudara Faris Sumlati, yang dalam hal ini melakukan pergantian kepala distrik dan beberapa kepala kampung sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 menyatakan bahwa gubernur, wali kota atau wakil wali kota, bupati atau wakil bupati, gubernur atau wakil gubernur yang mencalonkan diri 6 bulan sebelum penetapan tidak boleh mengganti pejabat. Bisa diganti tapi atas persetujuan Menteri Dalam Negeri. Yang di ayat 3-nya menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dalam jabatan ini. Jadi kalau kita lihat pasangan nomor 1 saudara Faris Sumlati ini secara terstruktur, adiknya juga ada maju di Kabupaten Raja Ampat. Beliau juga ada maju di Papua Barat Daya. Ini sudah pelanggaran administrasi. Kalau kita lihat di pasal 71 ayat 5, nah, itu Bawaslu ini sudah harus tangani sebagai pelanggaran administrasi. Nah, dari pergantian ini ada 2 pelanggaran dilakukan oleh AFU. Yang pertama itu pelanggaran administrasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 itu di ayat 5 itu sudah pelanggaran administrasi dan akan menjurus kepada diskualifikasi. Nah, dan tetap akan masuk juga ke ranah pidana yang akan sementara ini lagi diproses oleh Gakumdu. Jadi kami dari PPI tetap mengawal ini terus kepada Bawaslu dalam proses ini. Bawaslu juga secara kewenangan harus melakukan tahapan pelanggaran administrasi dan juga pidananya dengan baik. Nah, terima kasih karena Bawaslu sudah melakukan proses tahapan pelanggaran pidana ini, sudah didorong ke Gakumdu dan sementara dalam tahap penyidikan. Di Gakumdu. Nah, kami berharap supaya proses dan tahapan penyidikan yang ada di Gakumdu ini segera sesuai terdaftarkan dan akan dituntut kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda, dan dilanjutkan kepada pengadilan. Nah, khusus untuk pelanggaran administrasi, kami PPI berharap Bawaslu segera untuk mengkaji hal ini dan memutuskan, karena sesuai dengan pasal sudah jelas bahwa Al-Faris melanggar pasal 71 ayat 2 dan 3, dan segera Bawaslu lakukan mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasikan saudara Afu dari daftar calon gubernur Papua Barat Daya. Bawaslu ini harus berpatokan pada kepastian hukum. Tugasnya Bawaslu mengawal tahapan dan mengawasi orang melaksanakan tahapan. Orang yang melaksanakan tahapan sini ada 2. KPU sebagai penyelenggara teknis dan peserta pemilu. Al-Faris ini masuk dalam peserta pemilu. Jadi Bawaslu tolong awasi pelanggarannya dengan baik dan segera mengeluarkan rekomendasi untuk mengeluarkan
aku dari daftar calon sebagai diskualifikasi karena dia sudah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Pasal 71 Ayat 2 dan 3. Demikian di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur, wakil gubernur. Di pasal 71 ayat 2 itu, pejabat wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, calon ya, yang dalam hal ini masih menjabat, tidak boleh mengganti pejabat sebelum 6 bulan sebelum penetapan. Tapi dalam aku sebelum penetapan dia sudah ganti kepala distrik dan beberapa kepala kampung.